Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Farezi. Di sini saya akan mengerjakan serta menjelaskan mengenai perbaikan ulangan tengah semester rangkaian listrik. Dalam nomor 11, sebuah sumber tegangan Vt dalam domain waktu yaitu 30 cos 50T plus 40 derajat melalui sebuah kapasitor dengan kapasitansi C 20 mikrofarad. Tentukan persamaan arus I dalam domain waktu yang mengalir pada kapasitor. Ini adalah gambar rangkaian tersebut. Diketahui dalam soal tersebut yaitu Vm tegangan maksimalnya yaitu 30 volt, omeganya 50 radian per second dengan sudut 40 derajat. C-nya dengan kapasitor yaitu 20 mikrofarad yang telah dikonversikan menjadi 20 kali 10 pangkat min 6 farad. Pada langkah pertama, ubah Vt dalam domain frekuensi. Vt sama dengan 30 cos 50T plus 40 derajat. Diubah menjadi domain frekuensi yaitu V sama dengan 30 sudut 40 derajat, di mana pada domain waktu menggunakan huruf kecil dan pada domain frekuensi menggunakan huruf besar. Langkah kedua, hitung hambatan pada kapasitor Xc. Rumus kapasitor Xc yaitu 1 per omega C. 1 dengan yang telah diketahui yaitu omeganya 50 dengan C-nya yaitu 20 kali 10 pangkat min 6 yang setelah dikonversikan. Dari perhitungan tersebut menghasilkan yaitu hasil 1000. Karena pada kapasitor arus yang mendahului tegangan 90 derajat, maka Xc-nya yaitu 1000 dengan sudut min 90 derajat. Langkah ketiga yaitu menghitung arus I pada domain frekuensi. Dalam menyelesaikan ini menggunakan hukum Ohm, di mana I sama dengan V per R. Karena pada rangkaian menggunakan hambatan kapasitor, berarti I sama dengan V per Xc. V-nya yang sudah diketahui tadi yaitu 30 sudut 40 derajat yang telah diubah menjadi domain frekuensi, per Xc-nya yaitu 1000 sudut min 90 derajat. Untuk menghitung pembagian ini yaitu pembagian polar, yaitu yang depan dibagi dan yang sudutnya dikurang dan menghasilkan 0,03 sudut 130 derajat ampere. Dalam soal tersebut yang ditanya yaitu arus dalam domain waktu, yaitu langkah keempat mengubah arus menjadi domain waktu, di mana I sama dengan 0,03 sudut 130 ampere diubah menjadi domain waktu yaitu IT sama dengan 0,03 cos, yaitu dengan omeganya yaitu 50 T plus 130 derajat ampere. Pada soal nomor 12 yaitu hitung nilai arus dalam domain waktu dan nilai tegangan pada induktor dalam domain waktu jika tegangan sumber Vs dalam domain waktu yaitu 48 cos 3T plus 40 derajat volt. Resistansinya yaitu 10 ohm dan induktansi induktor atau L sama dengan 0,1 Henry. Beban R dan L terhubung secara seri. Ini adalah gambar dari rangkaian tersebut. Diketahui pada
rangkaian Vs-nya dalam domain waktu yaitu 48 cos 3T plus 40 derajat. Omeganya yaitu 3 radian per second dengan sudut 40 derajat. R-nya yaitu 10 ohm dan L 0,1 Henry. Ditanya I dalam domain waktu dan tegangan pada induktor dalam domain waktu. Langkah 1 yaitu ubah Vs domain waktu ke dalam domain frekuensi. Vs dalam domain waktu yaitu 48 cos 3T plus 40 derajat volt menjadi domain frekuensi yaitu V sama dengan 48 sudut 40 derajat. Langkah kedua yaitu hitung impedansi Z. Karena Z sama dengan R tambah Jx, maka untuk menghitung impedansi Z harus menghitung reaktansi X terlebih dahulu, di mana X sama dengan XL min XC. Karena pada rangkaian tidak ada beban kapasitor, maka X sama dengan XL. Jadi XL sama dengan omega L, yaitu seperti yang sudah diketahui omeganya itu 3 dikali L-nya atau beban induktor 0,1 Henry, didapatkan hasil 0,3 ohm, sehingga Z sama dengan R plus Jx. R-nya yang sudah diketahui yaitu 10 plus Jx-nya yaitu 0,3 ohm. Langkah ketiga yaitu hitung arus I pada rangkaian dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Karena menggunakan beban induktor, maka I sama dengan V per Z. V-nya yaitu 48 sudut 40 derajat yang sudah diubah menjadi domain frekuensi, dan Z-nya yaitu 10 plus J 0,3. Untuk dapat menyelesaikan perhitungan tersebut, maka nilai Z diubah ke bentuk polar, karena sebelumnya dalam bentuk rektangular diubah menjadi bentuk polar, yaitu Z sama dengan 10 plus J03 menjadi 10 sudut 1,72 derajat yang sudah dikonversikan dengan menggunakan konversi di internet agar lebih cepat. Jadi I sama dengan V per Z, yaitu 48 sudut 40 derajat per 10 sudut 1,72 derajat, yaitu dapat mendapatkan hasil 48 dibagi 10 yaitu 4,8 dengan sudut 40 dikurang 1,72 derajat, dapatkan hasil 38,28 derajat ampere. Karena tidak ada percabangan pada rangkaian atau rangkaian terhubung secara seri, maka arus yang melalui resistor atau induktor dalam domain waktu yaitu I 4,8 sudut 38,28 derajat ampere menjadi I T sama dengan 4,8 cos 3T, yaitu omega yang sudah diketahui tadi 3 radian per second plus 38,28 derajat ampere. Langkah keempat yaitu hitung VL dalam domain waktu. Karena pada rangkaian terhubung secara seri, maka dapat dihitung dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu
V sama dengan I kali R, di mana R tersebut sama dengan Z. Maka V sama dengan I kali Z atau I kali J XL. Yang sudah diketahui tadi, I-nya yaitu 48 sudut 38,28 derajat dikali J. Z-nya tadi yaitu 0,3. Untuk dapat menyelesaikan perhitungan tersebut, maka ubah nilai Z ke bentuk polar karena Z tersebut masih dalam bentuk rektangular. Z sama dengan J 0,3 menjadi 0,3 sudut 90 derajat. Jadi VL I kali XL. I-nya 48,38, maksud saya 48 sudut 38,28 derajat dikali 0,3 sudut 90 derajat, yaitu mendapatkan hasil 1,44 sudut 128,28 derajat. Maka tegangan induktor dalam domain waktu yaitu VL sama dengan 1,44 sudut 128,28 derajat menjadi VL dalam domain waktu 1,44 cos 3T plus 128,28 derajat volt. Pada soal nomor 13, sebuah beban RLC terhubung secara seri dengan nilai resistansi R 10 ohm, reaktansi induktif J 10 ohm, dan reaktansi kapasitifnya min J 4 ohm. Hitunglah berapa nilai impedansi Z dan admitansi Y dalam rangkaian. Ini gambaran dari gambar soal tersebut. Diketahui R sama dengan 10 ohm. XL-nya atau reaktansi induktifnya J 10 ohm. Reaktansi kapasitifnya min J 4 ohm. Ditanya Z, impedansi Z dan admitansi Y. Untuk menghitung impedansi Z yaitu Z sama dengan R plus JX, di mana R plus J karena menggunakan beban induktif dan kapasitif, maka X-nya XL min XC sama dengan 10. R-nya yang sudah diketahui yaitu 10 ohm dan J-nya XL-nya kan 10 min 4. Maka dapat dihasilkan yaitu 10 plus J 6 ohm. Lalu admitansinya dengan rumus Y sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per 10 plus J 6. Ubah nilai Z ke bentuk polar agar dapat menyelesaikan perhitungan tersebut, yaitu Z sama dengan 10 plus J 6 menjadi Z 11,66 sudut 30,96 derajat. Jadi Y sama dengan 1 per Z, 1 per 11,66 sudut 30,96 derajat, yaitu 1 dibagi 11,66, maka menghasilkan hasil 0,085 dengan sudut, yaitu sudutnya karena 0, maka 0 dikurang 30,96 derajat, maka menghasilkan hasil
sudut min 30,96 derajat Siemens. Sekian penjelasan dari perbaikan UTS rangkaian listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.